Halo semuanya, hari ini juga kita baca Matius pasal ke-8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sampai 16 kita baca. Petrus pernah menikah, punya istri, juga punya mertua. Pada saat saya membaca kitab yang gini, apa yang saya merasa terima kasih kepada Tuhan adalah karena keluarga saya sudah tahu tentang saya dengan baik sekali. Jadi kadang tidak mau terima Injil dari kami. Setelah saya terima keselamatan Tuhan, langsung saya berkata kepada kakakku bahwa aku telah menerima pengampunan dosa. Kata kakak adalah kau adalah menjadi sombong, tidak mau terima. Dan ayahku juga tidak mau dengar tentang Injil daripadaku. Tapi sudah waktunya makin berlalu, kakak laki-laki, adik, sama ayah, sama paman, sepupu, semuanya menerima pengampunan dosa. Itu hal-hal yang baik sekali dan saya syukur bagi Tuhan. Seperti Petrus, mertuanya, yakni kira saya, tetapi pada saat mertua Petrus melihat Petrus, dia menutup hati. Ya, walaupun dia baik nelayan atau tidak, setiap hari dia tangkap ikan, dengan itu jual dan beli makan dan beli kebutuhan di rumah. Tapi tiba-tiba satu ketika dia memulai mengikuti Yesus Kristus dari Nazaret, kan? Dan setelah itu mereka terus lapar, susah hidupnya. Jadi mungkin susah kasih uang kepada keluarganya. Jadi mertua dari Petrus hatinya tidak begitu senang kepada Petrus. Awalnya dia kelihatannya orang-orang yang baik, jadi izinkan menikah sama anaknya. Tapi sekarang ternyata anaknya perempuan terasa kesusahan dalam ekonomian, tapi itu menjadi sedih kepada mertua. Lalu mertua ini memulai marah sedikit, dan juga ya katanya apa, sakit demam, kan? Ya, dia marah-marah terus kan, kena sakit demam. Lalu Yesus datang, pegang tangannya dan bangunkan dia, sembuhkan dari penyakit. Setelah itu dia menjadi orang yang melayani Yesus, ya kan? Mertua Petrus menjadi berubah. Jadi mempunyai seorang sepupu, dia tinggal di Jepang. Pada saat saya melihat bagaimana sepupuku dapat pengampunan dosa, saya merasa syukur sekali. Di dalam gereja kami ada yang kelompok yang tua, kayak Silver itu, pergi ke Jepang, ada retreat di sana, dan naik kereta api dari Tokyo sampai Hiroshima, Kyushu. Dan di tengah ada stasiun namanya Hiroshima. Dan disitulah kota yang pamanku tinggal. Saya telepon ke pamanku bahwa, paman, ya saya sekarang menuju ke Hiroshima.
Tetapi aku agak kesibukan, aku tidak bisa mampir ke rumahmu. Tetapi aku ingin ketemu Paman, apakah Paman bisa datang di stasiun? Jadi pamanku senang dan dia akan datang, katanya. Lalu saya turun di stasiun Hiroshima. Setelah itu saya dapat melihat tidak hanya Paman tapi sekeluarganya datang. Dan stasiun Hiroshima sudah terhubung dengan sebuah hotel, jadi kami pindah ke hotel. Dari sana kami makan bersama dengan keluarga. Dan anak sulung darinya, sepupu itu 4 tahun lebih muda daripada saya. Dan saya suruh dia coba datang ke Korea, kunjungi rumah saya. Katanya iya, senang saya datang. Lalu kami berjanji tanggal berapa dia akan datang, lalu saya pulang Korea. Setelah makan bersama di Korea, saya mulai mengobrol sama adikku. Dan katanya, kakak, ada yang saya mau berkata. Ya, ada apa? Saya tanya. Lalu dia kasih lihat kakinya dan berkata, saya punya penyakit di kakiku. Kata dokter, ini adalah penyakit tentang darah. Dan kata dokter bahwa dalam 2 tahun kau akan mati. Lalu suami istri katanya sepanjang malam mereka menangis katanya. Kami terasa sedih, menangis terusnya. Dan ini sudah 1 tahun lalu, jadi kemungkinan kami akan mati sebentar lagi. Besok pagi, seorang dari jemaat saya adalah dokter akupunktur. Dia katanya ini adalah salah satu macam dari penyakit kulit atopi. Lalu dokter itu yang penatua kami cari foto di komputer lalu kasih lihat, dan foto itu sudah hampir sama yang titik-titik di kulit kaki adikku. Dan setelah minum obat ini seminggu lalu akan terjadi apa, dan 2 minggu kemudian akan jadinya bagaimana, kasih foto kepadanya. Dulu adikku ini berpikir dia akan mati sebentar lagi, tapi diberitahukan ini adalah cuma atopis saja, akan sebentar lagi akan sembuh. Dia melihat itu, dia merasa senang sekali dan merasa berbahagia. Lalu kami beli obat darinya. Setelah itu adikku sembuh dari penyakit itu. Dan dalam malam hari itu, dalam obrol saya sama adikku, akhirnya adikku ini terima pengampunan dosa dan menerima keselamatan Tuhan. Lalu adikku ini menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi melayani di Saitamakin di Jepang. Dan juga pada saat pamanku terima pengampunan dosa pun, Tuhan memberi anugerah. Dan juga ayahku juga sama, karena ayahku adalah seorang yang tua. Aku berusaha banyak untuk ayahku menerima Yesus, tapi ayahku tidak mau terima. Pas waktu itu, kakakku pergi ke Jepang untuk cari uang kerja di situ. Jadi saya harus tinggal bersama ayahku. Dengan kesempatan ini, ayahku tinggal bersamaku. Sebentar lagi dia meninggal dunia. Itu 3 hari sebelum ayahku meninggal dunia. Waktu itu ayahku juga sakit parah sekali dan berdarah dalam organ. Dan juga mengecek hemoglobin di dalam darahnya itu rendah sekali. Sekarang ini obat-obatan penyakit yang banyak yang baik, tapi zaman yang dulu masih jarang ada. Satu ketika ayahku panggil saya, jadi saya masuk ke kamar ayahku. Dia duduk dari
terbaring, tiba-tiba dia memuntah darah yang ada di dalam perutnya. Itu memang saya belum pernah melihat ayahku yang sakit begitu. Dalam kamar itu, ayah sama istriku, kami bertiga ada di sana. Kami bertiga berpikir yang sama. Ya, sebentar lagi ayahku ini akan meninggal dunia. Lalu kami membersihkan kamarnya dan rapiin semuanya. Lalu ayahku berbaring lagi. Lalu saya tanya kepada ayah, apakah ayah merasa baik? Oke, katanya iya, cukup baik. Dan saya mulai berkata, jika ayah meninggal dunia, kadang kami rindu mendengar suaramu. Jadi saya siapkan ini yang mesin rekaman. Ada yang Anda mau berkata, kami akan rekam dulu. Kalau ayah meninggal dunia, kadang kami mau dengar ulang, kami akan putarkan dan dengar ulang. Ayah berkata, iya, idemu baik. Setelah itu, ayahku berkata kata terakhir kepada kami. Dan setelah itu, apa yang dia berkata terakhir adalah, pada saat saya mati, ya jangan saudara-saudaramu ini jangan tengkar karena kepunyaannya sedikit ini. Dan lalu setelah saya mati, kuburkanlah aku di samping makaman ibumu. Dan lalu dia terus berkata bagaimana acara pemakaman dia satu sampai selesai seterusnya. Akhirnya saya berkata kepada ayah, iya ayah, kalau jika Anda meninggal dunia, saya akan melakukan semua yang engkau perintahkan. Dan tubuhmu kami akan melayani seperti yang kau perintahkan. Dan bagaimana dan di mana rohmu akan pergi. Tapi setelah itu ayahku tidak sama sekali omong. Lalu dia bernafas yang dalam, lalu berkata bahwa ya aku ingin masuk kerajaan surga. Tetapi itu terlambat. Aku tidak sama sekali melakukan apa-apa untuk masuk kerajaan surga. Bagaimanakah mungkin aku bisa masuk kerajaan surga? Dia sangat-sangat kecewa dan berkata begitu. Waktu itu saya merasa senang dan berbahagia hadapan Tuhan karena pertama, kerajaan surga tidak akan datang oleh karena perbuatan kita, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Kedua, aku ini menjadi pendeta dan sudah tahu bagaimana caranya. Untuk masuk kerajaan surga, saya sudah bisa menjelaskan kepada ayahku. Dan kelihatannya setelah ayahku memuntah, darah yang ada di dalam perutnya terasa agak lebih ringan dari dulu. Jadi saya dapat memberi khotbah penginjilan kepada ayahku sekitar 2 jam. Dan saya berkata, bagaimanakah kita orang yang punya dosa mungkin masuk kerajaan surga? Oleh sebabnya itu, Tuhan mengutus Yesus dan menanggungkan semua dosa kita dunia kepada Yesus. Lalu saya kasih lihat kepadanya Yesaya 53 ayat 6. Kita sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi saya jelaskan kepada ayahku, jika ayah mempunyai dosa sekitar 10 atau 20, mungkin ayah bisa ingat dengan baik-baik dan mungkin meminta tanggungkan kepada Yesus. Tetapi selama 70 tahun kau hidup dan di dalam 70 tahun itu sudah berbuat banyak dosa, ya kan?
Dan itu mustahil bahwa kami sudah mengingat semuanya dan tidak bisa menanggungnya kepada Yesus dengan sempurna. Akhirnya, Tuhan tidak hanya menanggungkan kepada kita mengampuni dosa sendiri atau menanggungkan dosa kepada Yesus, tetapi karena Tuhan bermaksud bahwa kalau Anda sendiri menanggungkan dosamu kepada Yesus, pasti ada kehilangan, tidak akan sempurna. Jadi jika kau menanggungkan, memindahkan kepada Yesus, pemindahan, penanggungan dosa itu pun tidak akan sempurna. Ya, sudah yang kau berbuat dosa ribuan, puluhan ribuan dosa yang kau berbuat. Bagaimanakah mungkin kau pindahkan kepada Yesus dengan sempurna? Jadi tentang dosa kau tidak bisa tangani, tidak boleh menanganinya. Baik mengampuni dosamu kau tidak bisa melakukan, dan memintakan dosanya kepada Tuhan Yesus pun kau tidak bisa menanganinya. Lalu Tuhan berkata, aku akan menimpakan kejahatan kepada Yesus. Kau jangan menyentuh, saya akan menimpakannya. Jadi Yesaya 53 katanya, ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi bukan kita yang menanggungkan dosa kita kepada Yesus, tetapi Tuhan Allah sendiri dia menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Kalau kita berusaha menimpakan kepada Yesus, ya pasti ada kekurangan. Tetapi kalau Tuhan menimpakan, pasti sempurna. Jadi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini berarti Tuhan sudah menanggungkan dosa kita kepada Yesus. Bukan setiap kali kita berbuat dosa menanggungkan kepada Yesus, tetapi kumpulkan semua dosa satu kali untuk selama-lamanya dan menimpakan kepada Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus mengambil dosa kita dan mati di atas kayu salib. Inilah cerita Injil Yesus, ya kan? Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak hanya mati karena dosaku, tetapi dia telah mati karena dosa ayahku juga. Jadi, aku sudah yakin ini sebelum ayahku percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosaku. Jadi kalau ayah saya percaya begitu, ya itu sudah cukup sekali. Dengan itu, saya jelaskan kepada ayahku bahwa pada saat Yesus mati di atas kayu salib, itulah saatnya dosa ayah telah dihapuskan. Dan setelah saya melihat ayahku senang, sukacita, setelah dia yakin sudah terima pengampunan dosa. Dan juga pada saat kakak perempuanku atau adikku, ayahku atau paman dan juga paman menerima pengampunan dosa, dan para sepupu-sepupu dari 1 sampai semua menerima pengampunan dosa, dan keponakan-keponakan semuanya menerima pengampunan dosa. Setiap saat saya berpikir bahwa itulah Tuhan bekerja. Ya, saya kira kemungkinan mertua dari Petrus agak kecewa kepada Yesus. Ya, inilah orang namanya Yesus. Dia kenapa panggil menantu ini dan suruh dia ikutinya, dan oleh karena itu kehidupan kami menjadi susah ini. Jadi dia merasa agak kecewa kepada Yesus dan kemungkinan dia membenci Yesus. Dan kitab suci ini berkata, mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Dan saya berpikir, kenapa dia sakit demam?
Setiap hari menantunya tidak sama sekali kerja, dan anaknya merasa susah. Oleh sebabnya itu dia merasa panas hati. Oleh karena begitu, kena penyakit demam. Tetapi itulah saatnya Yesus mengunjungi rumahnya Petrus. Dan mertua Petrus tidak bisa berdiri, hanya terbaring di kamarnya. Lalu Yesus memegang tangan mertua itu, lalu lenyaplah demam itu, ia menjadi sembuh. Dengan melihat ini, mertua dari Petrus langsung membuka hatinya. Akhirnya dia mengalami tentang Yesus Kristus sesungguhnya. Dan mulai saat itu dia percaya Yesus, melayani Tuhan Yesus. Ia orang menjadi berubah begitu. Jadi di dalam kehidupan kita akan menemukan beberapa permasalahan, baik orang yang kalah dalam bisnis, atau ada yang sakit, penyakit, atau ada yang tengkar suami istri, ada yang hilang kepunyaannya. Nah, seperti yang begitu, tak beberapa permasalahan sempat terjadi kepada mereka. Tetapi apa yang penting adalah melalui kasus-kasus yang begitu, Tuhan menuntun hati kita semua kepada Yesus Kristus. Dengan itu kita semua orang datang kepada Yesus dan menerima anugerahnya dan menerima pengampunan dosa dan menjadi bagian Yesus Kristus. Setiap hari saya ketemu orang dan jelaskan tentang Yesus Kristus, kenalkan Yesus Kristus, dan dengan kulitnya nggak tahu apakah dia berpikir, tetapi setelah seseorang menerima pengampunan dosa, yakin itu, dan mulai cerita apa yang dia berbuat jahat di masa yang berlalu, lalu saya dapat merasa, iya, Tuhan mau selamatkan dia karena izinkan hal-hal itu terjadi. Seperti pas waktu Tuhan Yesus mau mengunjungi rumahnya Petrus, mertuanya kena sakit penyakit, dan Yesus menyembuhkan perempuan itu. Akhirnya mertua dari Petrus membuka hati kepada Yesus. Ya, inilah anak Tuhan Allah yang sangat-sangat berharga. Tapi aku nggak tahu itu. Nah, saya selalu mengucap tidak baik kepadanya karena menantuku mengikutinya. Lalu mertuanya membuka hati total dan melayani kepadanya. Itulah kita dapat lihat di dalam firman Tuhan ini. Jadi setiap kali kita berpikir itu dan dia pun berpikir, dia merasa senang, berbahagia, begitu ya. Jadi saudara, saat ini, sampai sekarang ini, Tuhan ingin menyelamatkan jiwa tetanggamu, keluargamu, temanmu. Tuhan tidak sama sekali berhenti pekerjaan untuknya. Seorang ibu yang ketemu ia adalah yang sudah bercerai sama suaminya. Setelah dia cerai sama suami, seharusnya sekali sebulan antarkan anaknya ke rumahnya suami. Dan itulah saatnya dia harus antar anaknya kepada suami. Tapi anaknya ini tidak mau meninggalkan ibunya. Mungkin anak ini berpikir, ibu tinggalkan anaknya ini ke rumah ayahnya dan tidak akan pulang lagi. Lalu anaknya telepon kepada rumah ibu dan nangis. Terus begitu. Jadi sekali sebulan anaknya pergi ke rumah ayah. Dia kelihatannya agak tidak biasa. Setelah waktunya berlalu, anak sama ibu ini berdua menjadi masalah dalam mental mereka. Setelah saya ketemu ibu ini dan dapat dengar ceritanya, dan saya mulai berpikir dalam, kalau hal ini tidak terjadi, apakah ibu ini mengunjungi saya?
Kalau hal ini tidak terjadi, apakah ibu ini menerima pengampunan dosa? Tuhan mengampuni dosa dia, selamatkan dia, jadi izinkan hal itu terjadi. Dan satu ketika dia terima pengampunan dosa dan keselamatan Tuhan. Setelah itu, ibu ini menjadi makin baik dan anaknya akan menjadi baik juga. Dan sebentar lagi, suami istri kembali pernikahan lagi. Jadi hal-hal yang indah terjadi kepadanya. Jadi kalau kita melihat cerita ini dan yang lain, kita dapat menemukan Tuhan terus-menerus menuntun kita dapat mengembalikan kepada Tuhan. Memang di dalam kehidupan kita akan hidup sekitar 60 sampai 80 tahun. Karena Tuhan izinkan kita tinggal di dunia sekitar 70 atau 80 tahun lebih. Di dalam kehidupan ini, kau lihat kehidupan-kehidupan orang. Dengan itu harus kembali kepada Tuhan, harus balik kepada Tuhan. Ini apa yang Tuhan mau pesan kepada kita. Jadi selama kita hidup di dalam bumi ini, Tuhan terus memberi kesempatan biar kita akan datang kepada Tuhan untuk menemukannya. Jadi saudara, kenapa kita masih harus hidup di dalam bumi ini? Adalah selama kita berada di dalam bumi ini, dengar firman Tuhan dan menerima pengampunan dosa dan bebas dari dosa dan bisa masuk kerajaan surga. Inilah yang Tuhan siapkan jalan kepada kita. Jadi kadang ada yang tidak mau dengar dan ada yang menolak saya. Tapi ya Tuhan kerja kepadanya. Kalau Tuhan kerja, dia pun akan terima keselamatan. Dia akan terima Yesus. Yang saya dapat menemukan banyak orang yang tidak akan terima, kelihatannya tidak akan terima Yesus, tapi akhirnya dia terima Yesus. Sampai sekarang Tuhan tetap kerja kepada kita akan terima Yesus. Ya, terima kasih banyak. Kita bertemu sesi berikutnya. Terima kasih banyak.